31 juta. Tiba-tiba, suara yang tidak dikenal terdengar. Begitu tawaran ini dibuat, semua kultivator di aula goyah sejenak sebelum segera mengalihkan perhatian mereka ke kabin batu tempat Hani berada. Tampaknya bahkan dengan harga yang mencengangkan, masih ada orang yang mau mengajukan tawaran tambahan. Di dalam kabin batu, Hani duduk dengan ekspresi tenang dan tenang. 32 juta. Suara malas membawa sedikit kejutan kali ini. 33 juta. Hani segera mengajukan tawaran lain tanpa ragu-ragu. 34 juta. Kali ini, suara malas itu hanya mengajukan tawaran setelah ragu-ragu sejenak. 35 juta. Banyak kultivator yang hadir berjuang untuk mengangkat rahang mereka dari tanah. Ini adalah sisik roh sejati yang ditawarkan di sini, tetapi tentu saja harga yang konyol seperti itu terlalu mahal. Bahkan harta roh yang berada di peringkat terbawah dari gulungan roh segudang kekacauan hanya sekitar harga ini. 35 juta. Rekan Taoici, saya sangat curiga bahwa rekan Taois ini tidak memiliki banyak batu roh dan hanya menawar untuk menimbulkan masalah bagi saya. Bukankah Anda seharusnya menilai apakah dia benar-benar memiliki batu roh sebanyak itu? Pemilik suara malas tiba-tiba berkata dengan dingin. Saya pasti akan memverifikasi itu secara langsung pada akhir pelelangan. Namun semuanya akan berjalan seperti biasa sebelum itu. Silahkan lanjutkan rekan Dawis. Pria tua berjubah putih itu hanya menjawab dengan senyum tenang. Dia jelas tidak ingin menyinggung salah satu penawar sebelum mengetahui identitas mereka. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengajukan tawaran lebih lanjut. Saya ingin melihat apakah rekan Taois ini benar-benar dapat menawarkan sesuatu yang bernilai 35 juta batu roh. Pemilik suara malas itu tampaknya menjadi sangat frustasi. Dan dia benar-benar menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam penawaran lebih lanjut. Dengan demikian, nomor pada piringan besar berubah menjadi merah tua. Dan pria tua berjubah putih itu mengumumkan Hani sebagai pemilik baru dari 3 sisik roh sejati. Setelah itu, pria tua berjubah putih dan wanita yang membawa kotak giok mulai terbang menuju kabin batu tempat Hani berada. Segera, mereka mencapai kabin sebelum berhenti. Pria tua itu membalik tangannya untuk menghasilkan lencana biru. Dia melambaikan lencana dengan lembut ke arah kabin batu sebelum memasuki kabin dengan penilai wanita di belakangnya. Setelah memasuki ruangan, pria tua itu menilai Hani sejenak sebelum tersenyum dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Harta Anda telah dikirimkan rekan Dawis. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengeluarkan batu roh. Jika Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda tawarkan sebagai barter, rekan Dawis di sini akan menilai nilainya dan menawarkan diskon yang sesuai. Jika Anda mau, saya juga bisa mengundang 2 penilai lainnya di sini juga. Pria tua berjubah putih itu berbicara dengan cukup sopan. Saya mempercayai mata Anda yang cerdas, Saudara Ci. Rekan Dawis, lihat ini. Hani melirik kotak giok yang dibawa oleh wanita itu sebelum menggoyangkan lengan bajunya. Sebuah kotak brokat kecil yang telah disiapkan jauh-jauh hari muncul dari dalam. Pria tua berjubah putih itu telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Dan dia hanya menerima kotak itu dengan ekspresi tenang sebelum membuka tutupnya. Semburan aroma harum segera tercium ke seluruh kabin. Fasa tenang pria tua itu benar-benar hancur saat melihat isi kotak itu. Ramuan roh segudang tahun. Orang tua itu menarik napas tajam sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya dari benda di dalam kotak. Dia kemudian menoleh ke Hani dengan tatapan yang agak aneh di matanya. Hati wanita itu juga tersentak saat mendengar kata-kata ramuan roh segudang tahun. Dia berjalan ke arah pria tua itu dan juga mengintip ke dalam kotak brokat. Berbaring di dalam kotak diselimuti bola cahaya putih, ada ramuan roh putih murni yang panjangnya beberapa inci. Ada run di sekitarnya yang berkedip seperti proyeksi. Run roh segudang tahun, itu memang tampak seperti ramuan roh segudang tahun. Tapi penilaian lebih lanjut akan diperlukan untuk memverifikasi keasliannya, kata wanita itu dengan suara lambat setelah menatap ramuan roh untuk waktu yang lama. Itu bidang keahlianmu, rekan Dawise. Jadi aku harus merepotkanmu untuk menilai harta ini. Pria tua berjubah putih itu cukup menghormati wanita itu. Wanita itu mengangguk sebelum menerima kotak brokat yang diserahkan kepadanya. Dia kemudian membalik tangannya yang lain dan penggaris giok hijau tipis muncul. Penggaris itu panjangnya sekitar 1 kaki dan ada lebih dari 20 pola spiral aneh yang diukir di permukaannya.
Mata wanita itu berkilat saat dia perlahan mengulurkan penggaris ke arah ramuan roh di dalam kotak. Sebelum penggaris hijau bahkan bersentuhan dengan ramuan roh, cahaya spiritual putih meletus di tengah suara dering rendah. Pada saat yang sama, pola spiral aneh pada penggaris batu giok menyala satu demi satu, memancarkan cahaya hijau yang menusuk. Setelah pola ke-11 dan terakhir menyala, ekspresi tenang wanita itu akhirnya mulai sedikit retak. Dia dengan hati-hati memeriksa ramuan roh di dalam kotak sekali lagi, sebelum menyimpulkan dengan suara tegas. Ini memang ramuan roh segudang tahun, dan ini adalah ramuan ular naga salju yang berusia sekitar 11.000 tahun. Ramuan ular naga salju cukup langka, jadi mereka jauh lebih berharga daripada obat roh segudang tahun normal. Aku menilai ini sekitar 7 juta batu roh. 7 juta, itu juga perkiraan saya. Apakah Anda keberatan rekan Dawis? Pria tua berjubah putih itu mengangguk sebelum menoleh ke Hanli. Aku baik-baik saja dengan harga itu. Aku juga punya beberapa lagi yang bisa kamu ambil. Itu seharusnya cukup untuk membayar barang lelang. Cahaya biru memancar dari pergelangan tangan Hanli dan 4 kotak batu giok muncul, yang semuanya dia lempar ke arah pria tua berjubah putih itu dengan tenang. Pria tua itu melambaikan tangan untuk menangkap semua kotak batu giok sebelum membukanya satu persatu. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan fasad yang tenang pada kesempatan ini, tetapi kelopak matanya yang berkedut masih menunjukkan gejolak emosinya. Apakah ini semua ramuan roh segudang tahun? Tanyanya dengan suara yang sedikit serak. Mengapa kamu bertanya? Apakah kamu tidak menerima obat roh seperti itu? Hani bertanya sambil tersenyum. Tentu saja saya menerimanya rekan Dawis. Pria tua berjubah putih itu terkekeh sebagai tanggapan, tetapi keterkejutan di matanya cukup jelas. Penilai wanita juga mulai menjadi agak skeptis. Dia menilai ramuan roh di kotak giok satu persatu. Setelah itu, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Satu ramuan roh segudang tahun secara alami tidak seberharga sisik roh sejati. Namun mereka memiliki aplikasi yang jauh lebih praktis, karena dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan berbagai macam pil. Karena itu, permintaan mereka selalu jauh melebihi pasokan untuk harta ini. Selain itu, mereka juga sangat berharga. Jadi pada dasarnya, mereka adalah mata uang kedua terbaik yang digunakan di pasar setelah batu roh. Mungkin toko-toko akan menolak barang-barang lain, tapi tidak ada satu toko pun yang akan menolak ramuan roh segudang tahun. Melihat rekan tahu saya telah memverifikasi keaslian ramuan roh ini, maka ketiga sisik roh sejati ini milik Anda sekarang rekan Dawis. Sedikit rasa ingin tahu melintas di mata pria tua berjubah putih itu saat dia tersenyum lebar dan menyerahkan kotak brokat itu kepada Hanli. Terima kasih. Hani membuat gerakan meraih dan kotak brokat ditarik ke arahnya. Dia memeriksa sebentar isi kotak itu sebelum mengangguk dengan ekspresi senang. Pria tua berjubah putih itu sangat ingin tahu tentang Hanli yang telah menemukan begitu banyak ramuan roh segudang tahun. Tetapi dia tidak mengatakan pertanyaan itu. Dia hanya menyimpan ramuan roh sebelum berangkat dari kabin batu dan kembali ke panggung lelang. Meskipun pria tua dan penilai wanita telah menghabiskan cukup banyak waktu di kabin Hanli, jumlah waktu ini secara alami dapat diabaikan oleh para kultivator di luar, yang sering bermeditasi selama berbulan-bulan pada sewaktu-waktu. Namun mereka semua segera mengalihkan perhatian mereka ke arah duo itu begitu mereka muncul. Semua orang ingin tahu apakah transaksi itu berhasil. Yakinlah rekan-rekan Taois, transaksinya berhasil. Sekarang kita akan beralih ke barang lelang berikutnya. Ini adalah harta roh di gulungan roh segudang kekacauan. Jadi itu bahkan lebih berharga daripada sisik roh sejati. Ini adalah harta karun roh surgawi tombak penghancur laut. Harga dasarnya adalah 20 juta batu roh. Pria tua berjubah putih itu tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Hanli. Segera beralih untuk mengumumkan barang lelang berikutnya. Pria tua di antara trio penilai melangkah maju tepat pada aba-aba, menghasilkan tombak pendek biru berkilauan dari gelang rohnya. Para kultivator di aula secara alami sangat tertarik dengan harta ini juga. Setelah lelaki tua itu menunjukkan beberapa kemampuan luar biasa dari tombak itu, pertarungan penawaran yang intens segera dimulai. Saat ini, perhatian Hanli terfokus sepenuhnya pada sisik hitam di tangannya. Tampaknya benar-benar tidak tertarik pada harta karun roh surgawi yang ditawarkan di luar. Pada akhirnya, tombak pendek dibeli oleh seorang kultivator yang tidak dikenal dengan harga yang sama.
yaitu 35 juta baturo. Akhirnya, tiba saatnya barang lelang terakhir terungkap. Itu adalah seni kultivasi yang akan memungkinkan seseorang untuk sementara mengubah kekuatan sihir mereka menjadi atribut lain. Syarat untuk mempelajari seni kultivasi itu minimal harus berada di tahap jiwa baru lahir dan harus memiliki akar spiritual 5 elemen. Seni kultivasi ini dikenal sebagai mantra ekstrim yin yang. Banyak kultivator yang hadir sangat bersemangat untuk melihat barang lelang yang begitu legendaris. Adapun syarat untuk mempelajari teknik itu tidak ada yang memperhatikan mereka. Lagi pula, hanya kultivator tahap transformasi dewa ke atas yang bisa berpartisipasi dalam lelang ini. Jadi itu bukan masalah. Adapun memiliki akar spiritual 5 elemen, itu adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai tahap tempering spasial. Jadi semua orang sudah berusaha mencapai tujuan itu. Tentu saja hanya surga yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan berhasil dalam usaha mereka. Namun pria tua berjubah putih telah memperjelas bahwa seni kultivasi ini sangat sulit untuk dikuasai. Dan sangat sedikit orang yang bahkan dapat mencapai tahap tempering spasial saat menggunakannya, sehingga membuat banyak orang enggan berpartisipasi dalam penawaran. Hani adalah salah satu dari orang-orang itu. Mantra ekstrim yin yang jelas merupakan seni kultivasi yang sangat kuat. Tetapi fakta bahwa itu sangat sulit untuk dikuasai segera membuat Hani kehilangan minat. Dalam hal kekuatan, seni kultivasi simultan untuk kultivasi kekuatan sihir dan penyempurnaan tubuh pasti tidak akan kalah dengan seni kultivasi yang dilelang. Namun tidak ada kekurangan kultivator yang menganggap diri mereka memiliki bakat yang luar biasa. Dan mereka tetap cukup tertarik pada seni kultivasi ini. Setelah hanya 2 putaran, akhirnya seni kultivasi itu dibeli seharga 40 juta baturo oleh orang yang menawar Hanli untuk sisik roh sejati. Semua orang bertanya-tanya siapa orang ini yang memiliki kekayaan luar biasa seperti itu. Jumlah baturo yang begitu besar kemungkinan besar setara dengan kekayaan bersih rata-rata kultivator tempering spasial. Hani juga merasa agak penasaran. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat seni kultivasi telah dijual, pelelangan secara alami berakhir. Segera setelah pelelangan selesai, semua batasan pada kabin batu diaktifkan. Andi diteleportasi keluar dari kabinnya di tengah kilatan cahaya putih, dan dia muncul di koridor tertentu di luar aula lelang. Cahaya spiritual melintas dengan cepat di sepanjang koridor, saat kultivator lain juga diteleportasi ke sana satu demi satu. Namun semua orang diselimuti cahaya perak yang berkilauan, jadi tidak ada yang bisa mengidentifikasi orang lain. Hani tidak mengindahkan para kultivator di sekitarnya saat dia berjalan langsung menuju gerbang aula zenit yang mendalam. Lelang sudah berakhir, namun dia tidak berencana untuk kembali ke Menara Batu. Sebagai gantinya, dia bersiap untuk berangkat dari kota surga dalam dan kembali ke tempat tinggal guanya. Ada waktu setengah tahun sampai dia akan ditugaskan pada tugas patroli berikutnya. Dia harus memperbaiki beberapa obat roh. Sebagai titik awal, dia harus memperbaiki sejumlah pil giok bening. Dengan persediaan pil-pil itu, dia tidak perlu khawatir tentang kultivasinya dalam waktu dekat. Adapun 3 sisik roh sejati itu, dia tidak akan memperbaikinya dengan terburu-buru. Dia akan melakukan penelitian pada mereka terlebih dahulu, sehingga mereka tidak akan sia-sia. Setelah keluar dari aula zenit yang mendalam, Hani terbang di atas tembok kota yang tinggi dan melakukan perjalanan menuju tanah tandus di kejauhan. Saat ini, ada 2 orang yang berada di dalam ruang rahasia yang diselimuti oleh banyak lapisan pembatasan di aula zenit yang mendalam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang tampak baik hati dalam satu set jubah putih dengan tangan berlipat di belakang punggungnya dan ekspresi hormat di wajahnya. Dia tidak lain adalah pria tua dengan nama keluarga Chi. Duduk dengan santai di kursi batu di depan lelaki tua itu adalah seorang pemuda tampan dengan jubah ungu. Ada tahi lalat merah cerah di dekat sudut bibirnya yang sangat menarik perhatian. Pria tua itu berkata dengan hormat, "Jangan khawatir tuanku, meskipun orang itu menggunakan teknik rahasia untuk mengaburkan wajahnya, mata roh cahaya ungu milik hambamu yang rendah dapat melihat melalui penyamarannya dengan mudah. Yang mendapatkan mantra ekstrim yin yang pastilah seorang kultivator wanita. Namun dia tidak terlihat seperti potret wanita yang Anda berikan kepada saya. Sebaliknya, dia sangat mengerikan."
Master penyempurnaan alat yang sangat terkenal dari kota surga dalam ini menyebut dirinya sebagai pelayan rendahan di hadapan pemuda itu. Jika kultivator lain di kota menyaksikan interaksi ini, rahang mereka kemungkinan besar akan jatuh ke tanah. Senyum tipis muncul di wajah pemuda itu setelah mendengar itu. Sepertinya salah satu keluarga kemungkinan besar mewarisi garis keturunan Phoenix surgawi yang merupakan salah satu garis keturunan paling kuat di alam roh. Sama seperti garis keturunan naga sejati keluarga kita. Tampaknya kita telah membuat taruhan yang benar kali ini. Anggota keluarga roh sejati yang tidak jelas itu benar-benar akan bersembunyi di kota surga dalam penyamaran selama beberapa waktu untuk melatih diri mereka. Pria muda itu menganalisis dengan percaya diri. Anda memiliki pikiran taktis yang brilian, tuanku. Mantra ekstrim yin yang sangat penting bagi mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix surgawi. Bagaimanapun, hanya seni kultivasi kelas atas yang menggunakan kelima kekuatan unsur yang dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan dari Phoenix surgawi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa seni kultivasi ini adalah jebakan besar yang dipasang di zaman kuno? Pria tua berjubah putih itu terkekeh. Kebijaksanaan nenek moyang kita tentu bukan sesuatu yang bisa kita tandingi. Jika bukan karena fakta bahwa garis keturunan naga sejati jauh lebih kuat di tubuhku daripada di nenek moyang kita, bajingan tua dari keluarga kita tidak akan memberiku dukungan. Untuk menghindari kecurigaan dari target kita bahkan telah mengeluarkan sisik kilin hitam dan tombak penghancur laut untuk dilelang. Pengintai kita juga sebelumnya dengan sengaja membocorkan informasi ini kepada anggota keluarga roh sejati. Jika tidak, rencana kita tidak akan berjalan dengan mulus. Syukurlah harta karun itu mendapatkan harga yang bagus, dan salah satu dari mereka bahkan mengumpulkan ramuan roh segudang tahun. Jadi kita tidak mengalami kerugian yang terlalu parah. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengetahui asal-usul kultivator yang membeli sisik roh kilin hitam? Tanya pemuda itu. Tuanku, seperti yang Anda tahu, mata roh cahaya ungu milik pelayan rendahan ini hanya bisa dilepaskan sebanyak 3 kali dalam hidup saya. Saya tidak akan berani menggunakan kesempatan terakhir pada orang lain. Saya hanya bisa merasakan bahwa dia bukan kultivator tempering spasial, dan basis kultivasinya hanya pada tahap transformasi dewa. Namun, kemungkinan besar dia memiliki lebih dari 5 ramuan roh itu. Mungkinkah itu dari keluarga Run? Garis keturunan keluarga Run tidak terlalu mengesankan. Tapi mereka benar-benar terdepan dalam ras manusia dalam hal memelihara ramuan roh. Pria tua itu merenung dengan ekspresi serius. Itu memang kemungkinan. Jika orang itu benar-benar dari keluarga Run, maka biarlah. Keluarga Run adalah keluarga roh sejati dengan kesetiaan mereka berjanji kepada penguasa roh sejati. Jadi kita tidak bisa mengganggu mereka, kata pemuda itu dengan alis berkerut. Memang tuanku, meskipun keluarga kita tidak takut pada 3 kaisar, tidak ada gunanya menjadikan salah satu dari mereka musuh kita hanya untuk beberapa ramuan roh. Lelaki tua itu menimpali sambil mengangguk dengan tegas. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak pemuda itu, dan dia menoleh ke pria tua itu dengan ekspresi penuh belas kasih ketika dia berkata, "Menggunakan mata roh cahaya ungu Anda pasti telah merusak basis kultivasi Anda, kan? Setelah saya mengurus masalah di sini, saya akan mengadakan upacara pengorbanan darah bagi Anda untuk meningkatkan basis kultivasi Anda." "Terima kasih atas kebaikan Anda, tuanku." Pria tua itu buru-buru mengulurkan busur gembira. Pria muda itu mengangguk dengan ekspresi senang sebelum jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam tentang sesuatu. Beberapa hari kemudian, Andi telah mencapai pegunungan di mana gua tempat tinggalnya berada. Lebih dari 500 km jauhnya dari gua tempat tinggalnya, ada 2 orang yang terkunci dalam pertarungan tegang satu sama lain.